pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk simplex. Fungsi tujuan sama dengan Z dikurang 6X1 dikurangi 8X2 dikurangi MS2 sama dengan 0. Menggunakan MS2 karena S2 merupakan fungsi batasan sama dengan. Kemudian kendala 1, 2x1 plus 3x2 plus S1 sama dengan 10. Kendala 2, 3x1 plus 5x2 ditambah S2 sama dengan 15. Langkah yang kedua, kita akan mencari Z. Kita tulis kembali Z min 6 min 8 M 0. Kemudian kita kalikan dengan M. Kita tulis angka pada kendala yang kedua karena kendala yang kedua merupakan fungsi batasan sama dengan. Kemudian kita tulis kembali fungsi tujuan Z yaitu min 6 min 8 M 0. Kemudian kita kalikan angka yang ada pada dalam kurung dikali dengan M yaitu 3M 5M M 15M. Jadi untuk mencari Z yaitu kita kurangi min 6 dikurangi 3M hasilnya min 6 min 3M min 8 min 5M M dikurangi M 0 0 dikurangi 15M sama dengan min 15M. Langkah yang ketiga, kita membuat tabel simplex. Kita masukkan Z yang sudah kita cari, kemudian kita S1 masukkan kendala yang 1, S2 kita masukkan kendala yang kedua. Kita masukkan Z itu 1, X1 min 6 min 3M, X2 min 8 min 5M, S1 0, S2 0, nilai kumulatifnya min 15M. Kemudian kita masukkan S1, Z-nya 0, X1 2, X2 3, S1-nya 1, S2-nya 0, nilai kumulatifnya 10. Kemudian kita masukkan kendala yang kedua, Z 0, X1-nya 3, X2 5, S1 0, S2-nya 1, nilai kumulatifnya 15. Kemudian kita tentukan kolom kunci, yaitu dengan melihat nilai negatif paling besar. Kita lihat di M-nya, yang paling besar adalah min 5. Jadi kolom kuncinya terdapat pada kolom X2. Kemudian untuk mencari baris kunci, kita bagi NK pada kolom kunci. 10 bagi 3, 3,33, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian kita lihat nilai positif terkecil, yaitu 3. Kemudian kita tentukan baris kuncinya, yaitu terdapat pada baris S2. Dari sini kita bisa lihat bahwa nilai kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi angka kuncinya itu sama dengan 5. Kemudian kita cari S2 aksen, yaitu dengan membagi angka yang ada pada baris S2 dibagi dengan angka kunci, yaitu 3 dibagi 5 0,6, 5 dibagi 5 itu 1, 0 dibagi 5 0, 1 dibagi 5 0,2, 15 dibagi 5 yaitu 3. Setelah kita cari S2 aksen, kita cari Z aksen, yaitu rumusnya Z dikurangi dengan kolom kuncinya, yaitu min 5 min 8M dikali S2 aksen. Kemudian kita masukkan angka pada baris Z-nya mulai dari X1, yaitu min 6 min 3M
min 8 min 5M, 0, 0, min 15M. Kemudian kita kalikan yang ada dalam kurung, yaitu kita kalikan dengan min 8 min 5M. Kita kalikan dengan S2 aksen, jadi 0,6 dikali dengan min 8 dulu, hasilnya min 1,8, kemudian 0,6 dikali min 5M, yaitu min 3M. Kemudian dikalikan dengan 1 tetap min 8 min 5M, min 8 min 5M dikali 0, 0, dikali 0,2 min 1,6, kemudian 0,2 dikali min 5M, min M. Terus 3 dikali min 8 min 24, 3 dikali min 5M, min 15M. Kemudian kita kurangi. Untuk mencari Z aksen kita kurangi, min 6 min 3M dikurangi min 1,8 min 3M sama dengan min 1,2. Kemudian 0 kurangi 0, 0 dikurangi min 1,6 min M, yaitu 1,6 plus M. Kemudian min 15M dikurangi min 15M yaitu 0, jadi tinggal 24. Kemudian kita cari S1 aksen, rumusnya yaitu S1 dikurangi kolom kuncinya 3 dikalikan dengan S2 aksen. Dan kita masukkan angka pada baris S1 yaitu 2, 3, 1, 0, 10. Kemudian kita kalikan 3 dengan S2 aksen. 3 dikali 0,6 yaitu 1,8, 3 dikali 1, 3, 3 dikali 0, 0, 3 dikali 0,2 yaitu 0,6, 3 dikali 3 yaitu 9, kemudian kita kurangi 2 dikurangi 1,8 yaitu 0,2, 3 dikurangi 3, 0, 1 dikurangi 0, 1, 0 dikurangi 0,6 yaitu min 0,6, 10 dikurangi 9 yaitu 1. Setelah kita temukan Z aksen, S1 aksen, dan S2 aksen, kita masukkan ke dalam tabel simplex aksen. Untuk kolom Z-nya tetap seperti tabel simplex yang pertama, yaitu 1, 0, 0, kemudian kita masukkan X1, yaitu min 1,2, X2 0, S1 0, S2 1,6 plus M, nilai kumulatifnya 24. Kemudian S1 aksen kita masukkan 0,2, 0, 1, min 0,6, nilai kumulatifnya 1. Kemudian kita masukkan S2 aksen, X1 nya yaitu 0,6, X2 nya 1, S1 0, S2 0,2, nilai kumulatifnya 3. Dan kita cari kolom kuncinya, yaitu nilai negatif yang paling besar, yaitu terdapat pada kolom X1. Kemudian untuk menentukan baris kunci, kita cari indeksnya terlebih dahulu, yaitu kita bagi NK dengan kolom kuncinya, 1 dibagi 0,25, 3 dibagi 0,6 juga 5. Kemudian kita tentukan baris kuncinya, yaitu terdapat pada baris S1 aksen. Di sini kita bisa lihat bahwa angka kuncinya yaitu 0,2. Setelah itu kita cari Z1 double aksen. Kita tulis angka pada baris S1 mulai dari X1 yaitu 0,2 dibagi 0,21, 0 dibagi 0,2 yaitu 0, 1 dibagi 0,2 yaitu 5, min 0,6 dibagi 0,2 yaitu 3, kemudian 5. Kemudian kita cari Z double aksen, rumusnya Z aksen dikurangi kolom kuncinya min 1,2 dikali dengan S1 double aksen. Kita masukkan angka pada Z aksen mulai dari X1 yaitu min 1,2, 0, 0, 1,6 plus M, 24.
Kemudian kita kalikan min 1,2 kalikan dengan S1 double aksen. Min 1,2 dikali 1 tetap, dikali 0, 0, min 1,2 dikali 5, min 6, min 1,2 dikali min 3 yaitu 3,6, min 1,2 dikali 5 yaitu min 6. Kemudian kita kurangi. Jadi Z double aksen yaitu 0, 0, 6 dikurangi yaitu min 2M, 24 dikurangi min 6, 30. Setelah itu kita cari S2 double aksen. Rumusnya S2 aksen dikurangi kolom kuncinya 0,6 dikali dengan S1 double aksen. Kita masukkan angka pada S2 aksen yaitu 0,6, 1, 0, 0,2, 3. Kemudian kita kalikan 0,6 dengan S1 double aksen yaitu tetap 0,6, 0,6 dikali 0, 0, 0,6 dikali 5 yaitu 3, 0,6 dikali min 3 min 1,8, kemudian 0,6 kali 5 yaitu 3. Kemudian kita kurangi 0,6 dikurangi 0,6 yaitu 0, 1, min 3, 2, 0. Setelah kita temukan semua, kita masukkan ke dalam tabel simplex double aksen. Untuk kolom Z-nya tetap 100, kemudian kita masukkan Z double aksennya yaitu X1 sama dengan 0, 0, 6, min 2M, nilai kumulatifnya 30. Untuk S1 double aksen yaitu 1, 0, 5, min 3, nilai kumulatifnya 5. S2 double aksennya X1 nya 0, X2 1, min 3, 2, 0. Karena pada baris Z masih ada yang bernilai negatif, maka kita cari lagi tabel simplex yang triple aksen. Kolom kuncinya terdapat pada kolom S2. Kemudian kita cari baris kuncinya dengan membagi NK pada kolom kunci. 5 dibagi min 3 yaitu min 1,66, 0 dibagi 2 yaitu 0. Kemudian kita cari nilai positif terkecil yaitu 0, jadi baris kuncinya terdapat pada baris S2 double aksen. Di sini kita bisa lihat angka kuncinya yaitu 2. Kemudian kita cari S2 triple aksen. Kita bagi dengan angka kolom kunci. 0 dibagi 2 yaitu 0, 1 dibagi 2 yaitu 0,5, min 3 dibagi 2 yaitu min 1,5, 2 dibagi 2 1, 0 dibagi 2 0. Kemudian kita cari Z triple aksennya. Rumusnya yaitu Z double aksen dikurangi dengan kolom kuncinya yaitu min 2M dikali dengan S2 triple aksen. Kemudian kita masukkan Z double aksen yaitu 0, 0, 6, min 2M 30. Kemudian kita kalikan min 2M dengan S2 triple aksen yaitu 0, min 2M dikali 0,5 min 1, min 2M dikali min 1,5 yaitu 3M, min 2M, min 2M kali 0, 0. Kemudian kita kurangi. Di Z triple aksen sama dengan 0, 1, 3M, 0, 30. Kemudian kita cari S1 triple aksen. Rumusnya yaitu S1 double aksen dikurangi kolom kuncinya yaitu min 3 dikali dengan S2 triple aksen.
Dan kita masukkan angka pada S1 double aksen, yaitu 1, 0, 5, min 3, 5. Kemudian kita kalikan min 3 dengan S2 triple aksen. Min 3 dikali 0, 0, min 3 kali 0,5 yaitu min 1,5, min 3 kali min 1,5 yaitu 4,5, min 3 kali 1 yaitu min 3, 0. Kemudian kita kurangi. Jadi S1 triple aksen yaitu 1, 1,5, 0,5, 0, 5. Kita temukan Z triple aksen, S1 triple aksen, S2 triple aksen. Kita masukkan ke dalam tabel simplex triple aksen. Untuk kolom Z-nya tetap yaitu 1, 0, 0. Kemudian kita masukkan X1 0, X2 nya 1, S1 3M 0, nilai kumulatif 30. S1 triple aksen 1, min 1,5, 0,5, 0, 5. S2 triple aksen 0, 0,5, min 1,5, 1, 0. Karena nilai Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka dapat diperoleh hasil optimum. Z maksimal sama dengan 30 dengan jumlah X1 5, X2 0.